Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man da'a bi da'watihi wahtada bihadihi ila yaumiddin. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian jamaah pengajian Masjid Namira yang saya hormati, wabil khusus jajaran pengurus yayasan dan pengurus takmir Masjid Namira yang kebetulan hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa dipertemukan kembali dalam sebuah agenda dan kegiatan yang mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua. Para bapak ibu sekalian, tadi disampaikan sekarang kita di tanggal 5 Rabiul Awal. Dan kalau kita lihat di dalam sejarah 1907 tahun yang lalu, ya, itu terjadi atau lahir. Kalau 1444 sekarang ya, ditambah 53, berarti 1400 berapa itu? 1497 ya. Jadi 1497 tahun yang lalu lahir seorang nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rabiul Awal ini akan memberikan pesan penting kepada kita semua bahwa pada bulan itu lahir seorang nabi dan rasul, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, nabi akhir zaman, nabi pamungkas atau nabi terakhir, dan itu artinya tidak ada nabi dan rasul setelah beliau. Nah, sekalian, saya sedikit ingin menyampaikan bab itu dalam konteks bagaimana sesungguhnya sikap kita. Jadi, Nabi Muhammad SAW itu adalah nabi dengan segala macam keunggulan kemanusiaan yang beliau miliki, yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Tapi keunggulan berbagai macam aspek kemanusiaan yang beliau miliki, tidaklah kemudian yang beliau lakukan itu adalah hal-hal yang menjadi kebanggaan personal. Tetapi yang beliau lakukan adalah menunaikan tugas yang paling berat, yang tugas itu belum pernah, atau yang beratnya tugas itu belum pernah diemban oleh nabi-nabi yang lain. Karena itu kalau kita lihat di dalam para nabi dan rasul yang jumlahnya 25 itu, maka kita akan mengenal nabi-nabi dengan sebutan ulul azmi. Nabi ulul azmi. Ulul azmi itu maksudnya memiliki tekad yang kuat karena beratnya tugas yang mereka emban. Dan 5 nabi ulul azmi ini adalah Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 5 nabi dan rasul yang disebut sebagai ulul azmi ini, maka nabi yang paling berat tugasnya, sekaligus tentu yang paling mulia karena beratnya tugas itu, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sinilah kemudian Nabi Muhammad ini muncul menjadi manusia terbaik yang belum pernah ada tandingannya di muka bumi dalam seluruh aspek kemanusiaan yang ada di dalam diri manusia. Jadi semua aspek kemanusiaan yang ada di dalam diri manusia itu terbaik disandang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah pengakuan dari mana-mana, bukan hanya pengakuan dari kaum muslimin, tapi juga pengakuan dari orang-orang lain, bahkan pengakuan dari musuh-musuh beliau sendiri itu. Karena itulah maka Bapak sekalian, dari sinilah kemudian Nabi Muhammad SAW ini including ke dalam
apa yang menjadi aspek ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kemudian muncul yang namanya rukun iman. Dan di dalam rukun iman itu, ya sekalian, iman kepada para rasul adalah rukun iman yang keempat. Dan iman kepada para rasul itu dibagi dua. Iman kepada para rasul secara global. Jadi kita meyakini adanya rasul-rasul itu yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah yang disebutkan namanya di dalam Al-Qur'an atau yang tidak disebutkan. Nah, yang disebutkan itu ada 25 nabi dan rasul yang namanya disebut di dalam Al-Qur'an itu. Jadi ada 25 nama nabi dan rasul yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Itu yang kita imani secara global. Dari 25 nabi dan rasul yang kita imani secara global ini, ada nabi yang kita imani secara detail, secara rinci. Kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak berhenti kepada keimanan kita bahwa beliau adalah nabi dan rasul, tapi kemudian kita imani beliau secara rinci karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan apa yang beliau bawa, ajaran yang beliau bawa. Nah, disitulah muncul yang bernama cinta Rasul. Karena kita tidak mungkin dong untuk melakukan apa yang dilakukan orang, kemudian kita tidak mencintainya, ya kan? Kalau kita ingin melakukan apa yang dilakukan orang, tentu kita mencintai orang itu. Buktinya kita mau melakukan apa yang dilakukan oleh orang itu, gitu. Makanya saya melakukan apa yang dilakukan oleh bapak saya. Kenapa? Karena saya mencintainya. Saya melakukan apa yang dilakukan oleh ibu saya karena saya mencintainya. Saya meniru apa yang dilakukan oleh bapak saya karena saya mencintainya, dan begitu seterusnya. Begitu pula lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu dalam bab ini kecintaan kita kepada beliau, kecintaan paling tinggi di antara cinta-cinta kita kepada yang lainnya. Karena itulah pada kesempatan ini saya ingin sedikit membedah bab itu. Makanya saya beri judul dengan pembuktian cinta. Karena tidak ada satupun kita ini yang kemudian mengatakan tidak cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua kita pasti akan mengatakan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa bukti dari cinta itu? Itulah yang kemudian kita mencoba untuk mengambil judul ini, pembuktian cinta. Nah, Bapak Ibu sekalian, karakteristik cinta kepada Rasul ini itu berbeda dengan cinta-cinta kepada yang lainnya. Dan karena itulah di dalam hadis ini Rasulullah bersabda, ya, dari seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Ya, tidaklah salah seorang dari kalian beriman hingga aku lebih dicintai daripada anaknya, orang tuanya, dan manusia semuanya. Di sini ada dua orang, ya kan? Yang orang itu pasti akan mencintai kedua orang ini, yaitu mencintai ayahnya atau orang tuanya, dan kemudian mencintai anaknya. Sehingga kalau ada orang tua yang tidak mencintai anaknya, itu cacat dia sebagai orang tua. Begitu pula sebaliknya, ketika ada anak yang tidak mencintai orang tuanya, maka cacat anak ini secara hubungan sosial. Nah, sekalian, saya kira ini juga bisa melihat kepada diri kita masing-masing. Nah, di sini dua orang yang paling kita cintai ini, yaitu orang tua kita dan anak kita, ya kan? Itu ternyata ada yang lebih dicintai daripada itu semuanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak punya ikatan nasab dengan beliau sebagaimana kita punya ikatan nasab dengan orang tua kita, sebagaimana kita punya ikatan nasab dengan anak kita. Tapi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencintainya melebihi yang lainnya. Berarti cinta ini bukanlah cinta nasab dan keturunan, bukan pula cinta yang terkait dengan kedekatan,
tapi ini cinta yang terkait dengan persoalan ideologi. Cinta yang terkait dengan masalah akidah, cinta yang terkait dengan masalah ibadah, dan cinta yang terkait dengan masalah akhlak. Dan ini adalah cinta tertinggi. Dan karena itulah kemudian beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Ya, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sehingga aku lebih dicintai daripada anaknya, orang tuanya, dan manusia secara keseluruhannya. Jadi sekalian, kita lihat di sini betapa cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah cinta ideologis. Ya, bukan cinta atau melebihi cinta biologis. Ya, melebihi cinta biologis, melebihi cinta sosiologis. Ini adalah cinta ideologis. Nah, cinta ideologis ini disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini sebagai ahabba ilaihi. Jadi paling dicintainya dibanding ayahnya, dibanding anaknya, dibanding ayahnya atau orang tuanya, dan dibanding manusia secara keseluruhannya. Ya. Ada hadis yang lain ya tentang masalah cinta Rasul ini. Anna rajulan sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mata sa'ah gitu ya. Jadi salah seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, "Wahai Rasulullah, kapan itu kiamat?" Ya, kapan itu kiamat? Kalau kita lihat di dalam hadis-hadis itu, seringkali kita menjumpai dialog singkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan seorang laki-laki, dengan para sahabat, atau dengan orang-orang tertentu, itu langsung to the point. Ya kan, tidak ada basa-basi sebelumnya. Nah, orang ini datang kepada Rasulullah dan bertanya, "Mata sa'atu ya Rasulullah?" Rasul, kiamat itu kapan? Ya, Rasul, kiamat itu kapan? Qala ma'adatta 'alaha? Ya. Memangnya kamu tanya seperti itu, apa yang sudah kamu persiapkan? Kok takut dino kiamat itu kapan? Kon wis nyiapno opo? Ya. Dia mengatakan ma'adattu laha min katsiri salatin wala saumin wala shadaqatin. Aku tidak banyak melakukan amal-amal sunnah berupa salat, puasa maupun sedekah. Ya. Sekalian, mungkin orang ini sholatnya banyak, ya kan? Puasanya juga banyak, sedekahnya juga banyak, tapi dia sedang berada di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Kan tidak sopan kemudian Rasul yang sudah kupersiapkan ini banyak, sholatku banyak, sedekahku banyak, puasaku banyak. Kan enggak mungkin kan? Ini kan bentuk kesopanan seorang sahabat kepada Rasulullah SAW. Rasul, aku tidak mempersiapkan banyak dari sholat, dari puasa, dari sedekah gitu. Cuma kata beliau ini, walakinni uhibbullaha wa rasulahu. Cuma aku ini, hanya saja aku ini mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi aku ini tidak punya persiapan banyak tentang sholat, tentang puasa, tentang sedekah gitu ya. Tapi hanya saja aku ini mencintai Allah dan Rasulnya. Kata Rasulullah, anta ma'aman ahbabta. Ya, anta ma'aman ahbabta. Jadi engkau bersama siapa yang engkau cintai. Ya. Nah, sekalian, makanya dari kalimat inilah kita perlu hati-hati. Jangan sampai kita mencintai orang yang kemudian orang itu tidak layak untuk kemudian kita temani. Ya. Jadi jangan sekali-kali kita mencintai orang, tapi ternyata nanti di akhirat orang itu termasuk yang tidak layak untuk menjadi teman kita. Ya, karena persoalan cinta ideologis seperti ini itu kaitannya dunia dan akhirat. Bukan hanya persoalan dunia semata. Ya, kenapa? Karena orang mencintai itu butuh energi. Orang mencintai itu butuh kekuatan. Dan begitu cinta ini semakin menguat, maka pengorbanan juga semakin
semakin banyak. Mungkin lagu-lagu itu benar bahwa cinta itu butuh pengorbanan. Yes. Cuma yang perlu kita pertanyakan kepada diri kita sendiri adalah, sudahkah pengorbanan kita itu benar? Sudahkah kita berkorban untuk orang yang kita cintai? Itu benar. Ya. Ini yang menjadi penting karena ini persoalan dunia akhirat. Makanya kata Rasulullah mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama siapa yang engkau cintai. Nah, jadi kalau cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah cinta yang benar-benar cinta, cintanya kepada Rasulullah SAW adalah cinta yang benar-benar cinta, maka insya Allah dia akan menemani Rasulullah di surga nanti. Begitu pula kita. Sekarang apa sih yang kita inginkan dari kita pengajian, ya kan? Ikut majelis taklim, kita sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Apa sih yang kita inginkan dari itu semuanya? Yang kita inginkan dari itu semuanya kan kita bisa bersama Rasulullah di surga kan? Ya, ada keinginan yang lain selain itu. Ya. Ada keinginan lain selain itu? Enggak ada. Ya. Apalagi Bapak sekalian, dari sisi karakteristik kemanusiaan, memang dia paling layak untuk dicintai. Makanya rugi besar orang seperti Abu Jahal yang kemudian tidak masuk Islam. Rugi besar orang seperti Abu Lahab yang pamannya sendiri yang tidak masuk Islam. Kenapa? Karena dia berhadapan dengan orang yang paling baik yang belum pernah ada tandingannya sepanjang sejarah, tapi kemudian dia mengingkarinya. Dia tidak mau beriman kepadanya. Ya kan? Dan itulah hikmah Allah Subhanahu wa taala kenapa menempatkan Nabi Muhammad SAW ini sebagai orang yang paling baik dari berbagai macam aspek kemanusiaan yang dimiliki oleh manusia. Sehingga memang paling layak untuk dicintai, paling layak untuk diikuti, dan paling layak untuk diteladani, begitu. Nah, itu maksudnya ya. Makanya di sini ya Rasulullah mengatakan qala anta ma'an man ahbabta. Karena itu sekalian, dalam kehidupan kita di dunia ini jangan sekali-kali kita bermain dengan cinta. Begitu kita salah mencintai, maka kesalahan di dalam mencintai itu kita akan menerima resikonya bukan hanya di dunia ini, tapi kemudian sampai di akhirat nanti. Ini sabda Rasulullah, anta ma'aman ahbabta. Nah, sekarang apa bukti atau pembuktian cinta kepada Rasul itu apa saja? Ada banyak gitu, ya. Tapi saya ingin menyampaikan gelondongannya, ya. Secara global itu saya sebut di sini ada 4. Pertama, menemani, ya kan? Orang mencintai itu kan pasti senang kalau disuruh menemani. Ya. Saya mencintai istri saya misalnya, maka saya paling senang menemani istri saya. Begitu pula sebaliknya. Ketika saya cinta kepada saudara saya akan senang ketika menemani saudara saya. Jadi pertama-tama yang harus ada di dalam benak kita ketika kita mencintai seseorang adalah apa kira-kira syarat untuk bisa menemaninya. Ya kan? Apa kira-kira syarat untuk bisa menemaninya? Ya, makanya ya Bapak sekalian, misalnya orang itu suka kepada seorang pemain sepak bola itu, dia pasti kepingin ketemu orang itu. Bahkan kemudian di dalam status WA-nya dan seterusnya itu ada ya pemain itu nongkrong di situ sebagai pemain yang paling dia sukai. Begitu pula naudzubillah ya kecintaan yang salah kepada selebritis itu, gitu ya. Ya meskipun kita tidak mengenalnya, bahkan kalau ketemu pun kita tidak disapa, tapi kita mencintainya, ya. Tapi kita menyukainya. Nah, di sini ada seorang sahabat yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami itu mengatakan begini, kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku ya bermalam atau menginap bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ataituhu biwudu'ihi, lalu aku membawakan air wudu untuk beliau, wahajatihi, dan untuk keperluan beliau. Faqalali, maka beliau bertanya kepadaku, sal, gitu ya, mintalah kepadaku. Jadi setelah Ka'ab ini, Rabi'ah bin Ka'ab ini
menyediakan bermalam bersama Rasulullah, kemudian membawakan air, mengambilkan air untuk berwudu dan seterusnya, dan kemudian menyelesaikan apa yang menjadi keperluan beliau. Rasulullah bertanya, sal, ya, sal itu artinya adalah ya, mintalah kepadaku. Artinya apa sing kon karepno nang aku gitu ya. Fakultu as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya. Wahai Rasulullah, ya, aku mohon kepadamu agar aku bisa menemanimu di surga. Ya. Jadi aku bisa menemanimu di surga. Ya. Lihat ya, bagaimana Rasulullah SAW memberikan syarat kepada sahabat ini agar sahabat ini bisa menemani beliau di surga. Qala au ghairu dzalika, atau ada permintaan yang lain? Itu ya. Qultu huwa dzak. Itu, cuma itu wahai Rasulullah. Adakah permintaan yang lain? Kata dia, cuma itu wahai Rasulullah. Qala, maka Rasulullah bersabda, fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Ya. Maka bantulah aku untuk mewujudkan keinginanmu itu dengan banyak melakukan sujud. Maksudnya banyak melakukan ibadah, wabil khusus ibadah yang paling tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat. Ya kan? Ibadah yang dimintai pertanggungjawaban pertama kali di akhirat, yaitu salat. Kata Rasulullah, fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Ya, maka bantulah aku untuk mewujudkan keinginanmu dengan banyak melakukan sujud. Bapak Ibu sekalian, banyak melakukan sujud di sini berarti kuantitatif. Ya kan? Angka banyak di sini. Maksudnya ngakeh-ngakeh no sholat. Perbanyak sholat. Makanya suatu ketika saya pernah menyampaikan, seandainya kita punya tekad gitu ya, mungkin kita bisa mengatakan minimal dalam sehari semalam saya sholat 40 rakaat misalnya. 40 rakaat itu apa saja? Pertama, 17 rakaat sholat wajib. Ya kan? Yang kedua, 11 rakaat sholat tahajud. Yang ketiga, ya kan, 12 rakaat sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, atau yang disebut dengan sholat sunat rawatib. Ya, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Ya, mungkin kita bisa bertekad seperti itu minimal di 40 rakaat ini. Meskipun mungkin kita bisa menambahnya dengan yang lain. Yang itu ada sholat duha, ada sholat tahiyatul masjid, gitu kan? Ada sholat sunat setelah wudhu, dan begitu seterusnya. Tapi coba kita bertekad untuk itu, untuk menjaga kuantitas jumlah rakaat sholat yang kita lakukan dalam sehari semalam ketika kita dalam kondisi mukim. Ketika kita tidak dalam kondisi musafir, karena kalau dalam kondisi musafir, karena kita mengambil opsi sholat jamak dan qashar, ya kan, berarti kan akan berkurang itu jumlah rakaatnya. Nah, seandainya itu kemudian melangkah kepada ibadah yang lain juga seperti itu, saum, puasa misalnya, minimal, ya kan, dalam sebulan saya puasa sebanyak 11 hari. 11 hari itu Senin Kemis, ya 8 hari, ya kan, dalam sebulan. Dan kemudian ditambah 3 hari puasa ayyamul bid, puasa hari-hari putih, yaitu puasa di tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan Hijriah. Misalnya begitu. Sedekah juga demikian. Bapak Ibu sekalian, tekad untuk memperbanyak ibadah ini penting. Kenapa? Karena inilah yang disyaratkan Rasulullah SAW kepada sahabat ini. Kalau kamu kepingin menemani aku di surga, maka bantulah aku untuk mewujudkan keinginanmu itu dengan banyak melakukan sujud. Ya kan? Dengan banyak melakukan
sujud. Nah, itu bukti pertama. Apa? Menemani. Ya. Jadi bukti pertama adalah menemani. Bapak Ibu sekalian, ini barangkali sesuatu yang tidak gampang. Mungkin kita akan mengatakan, ya Ustaz, waktu itu sahabat kan ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jumlegernya Rasulullah itu seperti apa? Sahabat ini melihat. Nah, kita ini kan tidak melihat. Kita ini kan tidak melihat. Soalnya kadang-kadang cinta itu perlu ada pembuktian fisik. Ya kan? Cinta itu ada pembuktian fisik. Begitu. Nah, disitulah Ibu sekalian, kenapa kemudian Rasulullah SAW ini meninggalkan kepada kita dua hal penting yang itu disampaikan ketika beliau mau meninggal. Ketika kita berpegang kepada duanya ini, disitulah kita akan memiliki basic untuk mencintai beliau, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ya, maka dengan kita membaca Al-Quran, dengan kita kemudian menelaah hadis-hadis, atau kemudian membaca sejarahnya, ya, sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka di situ pasti akan muncul keinginan untuk mencintai. Karena seringkali kita mendengar, kadang-kadang orang itu lebih mencintai ketika kemudian mendengar dan membaca sejarahnya, ya kan? Dan itu melebihi ketika dia melihat orang itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, meneladani. Ayat ini barangkali paling sering kita dengarkan, khususnya ketika ada peringatan-peringatan Maulid itu ya. Ya meskipun tidak ada perintah untuk melakukan peringatan Maulid, jadi ya silakan saja melakukan atau tidak, karena itu juga bukan bagian dari ibadah mahdhah. Tapi di dalam peringatan itu tetap harus berpijak kepada syariat yang benar. Ya, tetap harus berpijak kepada syariat yang benar. Nah, sekalian, coba nanti dilihat di rumah kalau sempat. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah ayat yang menjelaskan tentang perang. Ya, dilihat aja nanti di rumah. Ya, karena memang suratnya itu namanya surat Al-Ahzab. Dan Al-Ahzab itu maknanya adalah kelompok-kelompok, golongan-golongan. Kenapa disebut kelompok-kelompok dan golongan-golongan? Karena waktu itu Rasulullah SAW berperang dan dikeroyok oleh semua golongan-golongan ini. Ya, jadi beliau diserang oleh musyrik Mekah, diserang oleh musyrik Madinah, diserang oleh Yahudi, diserang oleh Nasrani. Semua mereka berkomplot untuk menyerang Rasulullah SAW dan para sahabat yang ada pada saat itu. Dan karena peperangan itu kemudian pasukan multinasional seperti itu mengeroyok Rasulullah, maka perang itu dinamakan perang Ahzab. Ya, dan ini ada di dalam surat yang ke-33, yaitu surat Al-Ahzab. Jadi, kalau kita melihat keteladanan atau perintah menteladani Rasulullah SAW, atau di dalam diri Rasulullah itu ada keteladanan, maka ayat yang menjelaskan tentang itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika perang. Di tengah-tengah peperangan. Sehingga Ibnu Katsir kemudian mengatakan, ya, kita perlu meneladani Rasulullah SAW dalam 4 hal. Dan 4 hal inilah yang paling dibutuhkan di saat-saat krisis, di saat-saat kredit, di saat-saat krusial. Dan saat-saat krusial itu salah satunya adalah ketika perang. Pertama, kata Ibnu Katsir ini di dalam tafsirnya, meneladani Rasulullah di dalam kesabarannya. Ya, karena diturunkan waktu perang, perang itu butuh kesabaran. Ya, bahkan butuh kesabaran yang berlipat. Di ayat yang ke-200 atau ayat yang terakhir dari surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu, gitu kan, sabarlah kalian dan lipat gandakan, ya kan, kesabaran kalian dan bersiap-siagalah, gitu. Itu nanti pada saatnya, gitu. Jadi yang pertama-tama adalah meneladani kesabaran beliau.
Dan sekalian, kesabaran beliau adalah kesabaran yang ada di puncak kesabaran itu sendiri. Bahkan kesabaran beliau melebihi dari makna sabar itu sendiri karena saking sabarnya beliau. Ya. Nah, tentu sabar itu memang dibutuhkan di saat-saat sulit. Dan saya yakin kita semuanya tidak ada satupun kita yang tidak mengalami saat-saat sulit dalam siklus kehidupan kita. Yang pertama. Yang kedua, keteguhan hati. Ya, ini kata Ibnu Katsir ini. Yang kedua, keteguhan hati. Dan kalau kita lihat keteguhan hati ini yang paling dibutuhkan ketika perang. Untuk tidak lari dari medan pertempuran dan tetap menjaga sikap keberanian. Dan itu sebabnya kenapa di dalam 7 dosa besar itu yang Rasulullah menyebut sebagai as-sab'ul mubiqat, 7 dosa besar yang merusak, yang membahayakan orang yang memilikinya. Salah satunya adalah at-tawalli yaumaz zahf, lari dari medan pertempuran. Dan lari dari medan pertempuran itu berarti orang ini tidak memiliki keteguhan hati. Gitu. Ya. Berarti poin yang kedua yang perlu diteladani dari Rasulullah SAW, kata Ibnu Katsir, itu adalah keteladanan. Apa namanya? Keteguhan hati. Yang ketiga, ini masih di dalam tafsir itu, yang perlu diteladani dari beliau ini, kaitannya dengan turunnya ayat ini, ya kan? Adalah kesiapsiagaan beliau. Ya, kesiapsiagaan beliau. Beliau ini adalah orang yang paling antisipatif terhadap berbagai macam persoalan yang beliau hadapi. Ya, paling antisipatif terhadap berbagai macam persoalan yang beliau hadapi. Ya. Jadi kesiapsiagaan beliau ini penuh untuk mengatasi berbagai macam persoalan yang ada di hadapan beliau. Dan yang keempat adalah perjuangan beliau. Ya. Makanya sekalian, keteladanan di sini itu adalah dua keteladanan sekaligus. Yang pertama adalah keteladanan spiritual. Dan yang kedua adalah keteladanan moral. Ya. Jadi di situ. Dan kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Nabi yang mendapatkan julukan uswatun hasanah, ya, itu cuma 2. Semua Nabi itu uswatun hasanah, itu pasti. Karena Nabi itu pasti keteladanan yang baik. Tapi yang disebut secara langsung, Nabi yang memiliki uswatun hasanah itu ada 2. Yang pertama Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana firman Allah di ayat yang keempat dari surat Al-Mumtahanah. Ya, dan yang kedua adalah ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, disebut sebagai uswatun hasanah. Kalau kita lihat kedua nabi ini, Bapak Ibu sekalian, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu punya banyak kesamaan dalam hal menghadapi persoalan. Ya kan? Banyak punya kesamaan dalam hal menghadapi persoalan. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam menghadapi orang-orang yang menyembah berhala. Sama dengan Nabi Muhammad SAW menghadapi orang-orang yang menyembah berhala. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam menghadapi penguasa yang zalim. Sama, Nabi Muhammad SAW juga menghadapi penguasa yang zalim. Ya, orang-orang yang punya status kekuasaan yang zalim, yang kemudian mempertahankan keyakinan yang salah yang mereka miliki. Ya kan? Nabi Ibrahim alaihissalam banyak menghadapi masalah-masalah yang terkait dengan cobaan keluarganya. Nabi Muhammad SAW juga banyak menghadapi cobaan-cobaan yang terkait dengan keluarga beliau. Ya. Nah, coba lihat di sini. Saya tidak tahu persis, tentu yang tahu adalah Allah, yang paling tahu atau yang maha tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa menyebut kedua nabi ini di dalam Al-Qur'an dengan uswatun hasanah?
Nabi Ibrahim disebut uswatun hasanah di surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat, dan Nabi Muhammad SAW disebut uswatun hasanah di surat Al-Ahzab surat yang ke-33 ayat yang ke-21. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kemudian ya keteladanan ini, ya pembuktian akan cinta kita kepada Rasulullah dengan meneladani Rasulullah adalah khususnya meneladani beliau di saat-saat susah. Soalnya kalau meneladani beliau di saat-saat mudah, ya itu memang mudah, memang gampang. Ya, meneladani beliau untuk hal-hal yang mudah untuk kita lakukan, itu gampang, ya kan? Kenapa? Karena kita jelas tahu bagaimana caranya. Ya, jadi misalnya sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah sebagaimana kamu salat. Mestinya secara teori gampang. Inilah salatnya Rasulullah itu. Diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Gampang. Makanya tragis sekali kalau kemudian orang itu tidak bisa meneladani salatnya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena meneladani salatnya Rasulullah itu mudah. Caranya maksudnya. Begitu masuk ke dalam substansinya. Nah, disitulah yang tidak gampang. Meladani Rasulullah di dalam sholat kaitannya dengan tata caranya, itu mudah. Tapi meneladani Rasulullah SAW di dalam hal substansi sholatnya, khusyuknya, tumakninahnya, itu yang tidak gampang. Dan memang Bapak Ibu sekalian, membuktikan cinta itu tidak gampang. Ya kan? Membuktikan cinta itu berat. Ya, berat. Ya, contoh konkret misalnya waktu hujan deras, ya, tiba-tiba istri kita yang sedang hamil itu minta dibelikan bakso. Ya kan? Berat kita keluar rumah itu. Hujan deras, ya. Ya, kemudian pas waktu itu mobil kita juga sedang rusak misalnya, atau tidak ada mobil, ya. Hujan deras, pakai angin lagi, tapi istri kita ngotot, aku pengen seru bakso itu. Ya kan? Pasti berat kita kan untuk bisa menunaikan itu. Nah, itu baru kaitannya cinta kita dengan istri kita. Belum yang, makanya pembuktian cinta itu tidak gampang. Ya. Dan seringkali kalau kita lihat sekalian, pembuktian cinta itu sering basa-basi. Kalau kamu nggak percaya, belahlah dadaku. Yang ada hanya namamu di dalam. Nggak mungkin, siapa yang mau membelah? Mau masuk penjara membelah dada pacarnya. Ya kan? Nah, itu. Karena beratnya itu di situ, sehingga kemudian akhirnya kalau dalam bahasa Jawa itu ngaspo gitu. Dengan ungkapan-ungkapan yang sama sekali tidak mungkin. Ya. Itu lihatlah bagaimana para orang-orang yang menyanyi tentang cinta itu, ya kan? Ya, jangankan ke sini, ke sana pun aku ikut. Jangankan ke lubang semut pun aku akan ikuti gitu ya. Nggak mungkin lah, dia nggak bisa masuk lubang semut kok. Misalnya gitu ya. Itu substansi cinta itu di situ. Nah, itu sebabnya Bapak sekalian, kenapa saya tidak tahu persis wallahu a'lam bishawab, kenapa kemudian ayat tentang uswatun hasanah itu ditaruh oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam deretan ayat-ayat yang menceritakan tentang perang. Karena ternyata meneladani kesabaran, meneladani keteguhan hati, meneladani kesiapsiagaan, dan secara umum meneladani perjuangan Rasulullah, itu adalah pembuktian cinta yang tidak gampang. Tapi memang harus dibuktikan. Ya kan, harus dibuktikan. Kenapa? Karena bukti itu tidak kemudian bisa 100% sebagaimana yang disyaratkan dalam bukti itu. Ya, mungkin kita bisa di angka 50%, mungkin bisa di angka 60% dari syarat yang disampaikan kepada kita dari pembuktian itu. Ya, tapi itulah kadang-kadang ya kemudian orang mengatakan bahwa cinta itu buta dan seterusnya. Iya, cinta itu menjadi buta ketika kita tidak tahu kenapa kita harus mencintai. Tapi cinta kepada Rasul itu bukan cinta buta, karena kita tahu persis mengapa kita mencintai. Ya kan? Kita tahu persis mengapa kita mencintai. Jadi gak mungkin kon lapo kok seneng arek iku gitu. Mboh aku yo karo lapo kok seneng arek iku. Enggak begitu. Ya kan enggak?
Enggak begitu. Ya. Begitu cinta itu buta, akhirnya yang ada di hadapan kita itu ketika kita menyampaikan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Begitu cinta itu buta, erung pesek dadi bangir. Enggak, mancung itu pacar saya, pesek mancung gitu. Ya kan? Enggak, cinta kepada Rasul bukan begitu. Cinta kepada Rasul itu karena kita sangat-sangat memahami kenapa kita mencintainya. Ya. Dan pemahaman kita tentang bagaimana mencintai Rasulullah SAW itu dari Allah Subhanahu Wa Taala lewat ayat-ayatnya yang ada di dalam Al-Quran atau lewat hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya pembuktiannya juga tidak gampang. Ya kan? Pembuktiannya juga tidak gampang, tapi harus kita buktikan. Itu. Karena itu Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kenapa tidak gampang? Karena ending dari cinta itu jauh ke depan. Kemana? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Itu ending dari cinta itu. Kalau ending dari cinta seorang laki-laki kepada perempuan, kapan? Ketika dia bisa menikahinya. Ya kan? Ini endingnya ini. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Bagi siapa yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan di hari kiamat. Ya kan? Nah, gampang kan? Memang gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ya Bapak sekalian, ini contoh-contohnya ya tentang bagaimana meneladani itu. Ada sallu kamar raaitumuni usolli, ya salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya, dan saya kira juga sering ini kita mendengarkan hadis ini. Dan Bapak sekalian, sallu kamar raaitumuni usolli ini adalah dua hal itu tadi. Pertama tata caranya, dan yang kedua adalah kekhusyuan dan tumakninahnya. Karena persoalan tumakninah ini penting, sehingga pernah suatu ketika Rasulullah SAW di depan orang gitu ya, ada orang yang sudah sholat tapi kemudian ditepuk Rasulullah bahunya. Sallu, ya, sholli fa innaka lam tusolli. Sholatlah, kamu sesungguhnya masih belum sholat. Orang itu sholat lagi, ya kan? Dan setelah sholat itu kemudian Rasulullah menepuk bahunya lagi. Sholatlah, kamu itu belum sholat. Sampai 3 kali. Ya. Nah, ternyata kalau kita lihat di dalam hadis itu dijelaskan persoalan yang mendasar kenapa Rasulullah sampai menyuruh untuk mengulang sholatnya itu sebanyak 3 kali. Karena masalah tumaknina. Masalah kekhusyuan. Karena kalau menurut saya kalau masalah tata cara, orang ini hidup pada masa Rasulullah SAW. Melihat Rasulullah salat, bagaimana ruku, bagaimana takbiratul ihram, bagaimana sujud, tentu dia melihat dengan mata kepalanya. Kemungkinan kecil salah. Ya kan? Tapi begitu masalah kekhusyuan dan tumaknina, di situ persoalannya. Saya kadang-kadang berpikir jangan-jangan umpama kita juga mungkin bisa beberapa kali disuruh mengulang sholat itu. Ya. Ini. Kemudian khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku untuk manasik hajimu. Kenapa spesifik masalah haji di sini? Ya kan, sekalian. Kenapa? Karena di dalam haji itu banyak sekali ibadah-ibadah yang masuk kategori ghairu maqulatil makna. Jadi ibadah-ibadah yang nggak bisa dinalar oleh akal. Ya kan? Dan beberapa di antaranya juga tidak ada sebab sebelumnya. Ada tawaf 7 kali. Kenapa 7 kali? Ya demikianlah perintahnya 7 kali. Ya, melempar jumroh. Kenapa kok dengan batu kecil begitu? Kalau yang mantep kan dengan yang besar. Sampai muni ceplok begitu kan? Misalnya. Kenapa? Makanya di sini Rasulullah mengatakan khudhu anni manasikakum. Ya, ambillah dariku untuk manasik hajimu. Termasuk di dalam semangatnya. Jadi orang ketika melempar jumroh itu dia, ini salah satu contoh ya, dia tidak sedang melempar setan. Ya kan? Dia tidak sedang melempar setan sehingga penuh dengan emosi, dia lempar sekuat-kuatnya, begitu batunya habis, dia lempar payungnya, dia lempar sandalnya. Oh, bukan begitu. Bukan begitu. Makanya khudhu anni manasikakum.
Ambillah dariku untuk manasik hajimu. Bahkan dengan tegas Rasulullah SAW dalam bab yang terkait dengan keteladanan ini, man raghiba an sunnati falaisa minni. Ini sering kita dengarkan hadis ini ketika pernikahan ya. Siapa yang benci kepada sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku. Berikutnya mengikuti. Ya, bukti cinta itu adalah mengikuti. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ya, katakan Muhammad. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan pada kesempatan ini ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an yang diawali dengan qul, ya. Diawali dengan qul itu, katakanlah, itu tidak banyak. Makanya qul ini disebut sebagai qul at-talqiniyah. Talqin. Talqin itu maknanya doktrin. Ya. Doktrin itu ya berarti nggak ada diskusi di situ. Sudah laksanakan gitu. Makanya kita ketika mengajari jenazah atau orang yang mau sakaratul maut itu dinamakan apa? Mentalqin. Ya kan? Kan kita langsung, kita kuping kan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau Allah, Allah, Allah gitu kan. Kenapa talqin? Itu doktrin. Karena waktu itu sudah nggak ada kesempatan lagi diskusi. Kita kan nggak mengatakan kan, sampai ini api angkati mati, kumunio sahadat, kan kayak gitu kan. Talqin sudah, itu saat-saat krusial, saat-saat kredit gitu. Nah, Bapak sekalian, ayat-ayat yang diawali dengan kul, itu adalah ayat-ayat krusial. Makanya qul huwallahu ahad, ayat-ayat krusial. Qul a'udzu birabbil falaq, ayat-ayat krusial. Qul a'udzu birabbin nas, ayat-ayat krusial. Qul ya ayyuhal kafirun, ayat-ayat krusial. Termasuk qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ya, jadi gitu. Jadi katakan Muhammad. Ya, jadi katakan di situ. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi apa pembuktian cinta berikutnya? Adalah ittiba, mengikuti. Bapak Ibu sekalian, kenapa di sini menggunakan ittiba? Tidak menggunakan taklid. Sama, taklid itu maknanya juga mengikuti. Tapi yang berbeda adalah basic pemahamannya. Ittiba itu mengikuti dengan penuh pemahaman. Kalau taklid itu mengikuti, ya mengikuti tanpa pemahaman. Biasanya ya taklid itu dilakukan oleh orang yang tidak mengerti kepada orang yang mengerti. Makanya dia tidak perlu mengerti dan kemudian mengikuti begitu saja tanpa dia harus mengerti. Kalau ittiba itu mengikuti dengan pengertian, mengikuti dengan pemahaman. Itu yang saya katakan tadi, cinta kepada Rasulullah itu bukan cinta buta, tapi cinta yang berbasis pemahaman yang sempurna. Ya, dengan syarat-syarat yang memang Rasulullah SAW itu layak untuk dicintai. Makanya qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Dan Bapak sekalian, pembuktian cinta kita kepada Rasulullah dengan berittiba kepada beliau, ya kan, itu akan menghadirkan wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, sekalian, ittiba di sini kan bisa dua hal. Ittiba secara kualitatif dan ittiba secara kuantitatif. Maka
semakin banyak amal-amal ibadah yang kita ittibai, ya, berarti semakin memungkinkan kita mendapatkan cinta Allah dan ampunannya. Ya. Jadi ittiba di sini bukan hanya ittiba di dalam sholatnya, tapi kemudian tidak mau ittiba di dalam puasanya. Mau ittiba di dalam puasanya, harus mau ittiba di dalam hajinya. Jangan sampai sebaliknya. Dan begitu seterusnya itu. Ya. Nah ini makanya di dalam sirah ada sebuah buku yang berjudul Fikih Sirah, ya, yang dikarang oleh Syekh Dr. Said Ramadan Al-Buti, itu mengatakan mengapa Rasulullah SAW itu layak untuk dicintai. Di antara karakteristiknya adalah Rasulullah itu dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala berhasil memerankan semua profil positif manusia. Jadi semua profil positif manusia itu dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW berhasil memerankannya. Beliau adalah ayah yang baik, sebagaimana beliau adalah seorang panglima yang baik. Ya. Beliau adalah panglima yang baik, sebagaimana beliau adalah seorang teman yang baik di depan teman-temannya. Dan begitu seterusnya. Sehingga semua profil positif manusia dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil memerankannya. Dari sinilah kemudian kalau kita lihat sekalian, tidak ada orang yang berhasil kemudian mencari celah moral yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khususnya bab kejujuran beliau yang kita semuanya sudah tahu di awal-awal sejarah kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam itu terkait dengan masalah kejujurannya. Ini ya, itu yang ketiga. Ini ada seorang sahabat yang bernama Abu Bakar As-Siddiq itu ya. Saking inginnya untuk secara keseluruhan mengikuti Rasulullah itu sampai begini beliau mengatakan, "Lastu tarikan syai'an kana Rasulullah ya'malu bihi illa amiltu bihi." Ya, tidak ada yang aku tinggalkan dari apa yang dilakukan Rasulullah kecuali aku amalkan. Fa inni akhsha in taraktu syai'an min amrihi an azigh. Jika aku tinggalkan perintah beliau, aku akan tersesat. Ya, aku khawatir jika aku akan tinggalkan sesuatu dari perintah beliau, aku akan tersesat. Ya, memang sekalian, idealnya itu begini. Ya, idealnya itu begini. Nah, saya sangat-sangat meyakini kita semuanya ini di posisi yang belum ideal. Tapi kita harus berusaha sekuat tenaga, sebisa mungkin. Ya kan, sebisa mungkin. Ya, sebagaimana kemampuan yang kita miliki untuk jangan sekali-kali keluar dari ittiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, puncak dari pembuktian cinta itu adalah mentaati. Dan kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, sekalian, ketaatan kepada Rasulullah SAW itu disandingkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar wa may yatawalla yu'adzibhu 'adzaban alima. Lihat di sini disandingkan antara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketaatan kepada Allah sebagai sumber dari segala macam sumber ketaatan. Dan ketaatan kepada Rasulullah adalah bagaimana kita merealisasikan cara untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, karena Rasulullah lah yang diberikan mandat oleh Allah untuk menjelaskan bagaimana caranya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, taat kepada Allah adalah sumber dari segala macam sumber ketaatan. Inilah ketaatan tertinggi. Dan kemudian ketaatan kepada Rasulullah SAW adalah kita jadi tahu bagaimana cara mentaati Allah dan cara mentaati Rasulnya. Karena ketaatan itu juga butuh tata cara yang benar. Sekali lagi, karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu bukan ketaatan buta, tapi ketaatan yang berbasis pemahaman. Nah,
sekalian, di dalam hadis ini saya kira menurut saya ini adalah hadis sindiran ya. Jadi hadis sindiran gitu. Beliau mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Jadi setiap umatku itu akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Kecuali yang menolak. Ya, bagaimana gaya bahasa yang dipakai Rasulullah ya untuk bisa mendekatkan ke dalam struktur berpikir kita itu. Jadi setiap umatku itu akan masuk surga illa man aba, kecuali yang menolak. Qalu, mereka bertanya, ya Rasulullah, wa may ya'ba? Terus siapa yang menolak itu wahai Rasulullah itu? Siapa yang enggan itu wahai Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad abad. Ya. Rasulullah bersabda, siapa yang taat kepada aku masuk surga, dan siapa yang mendurhakaiku, dia adalah orang yang enggan, orang yang menolak. Ya, lihat bagaimana halusnya ya kayak bahasa beliau, siapa yang taat kepadaku masuk surga, dan siapa yang mendurhakaiku, maka dia adalah orang yang enggan. Ya, dia tidak mengatakan orang yang masuk neraka gitu. Tapi inilah orang yang enggan untuk diajak masuk surga. Nah, tentu Bapak Ibu sekalian, 4 hal yang tadi kita jelaskan di depan itu kita jadi tahu tentang positioning diri kita masing-masing, sejauh manakah pembuktian cinta kita kepada Rasulullah SAW, dan itu saya kira masing-masing orang akan bisa mengukur dirinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.